graduate, dia telah mencapai usaha yang luar biasa. Sudah punya bisnis pulsa, kemudian franchise tadi ya, dalam restoran JC, kemudian juga ada usaha properti. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuvita. Nah, Mbak Yuvita, tadi saya lihat di video profile, itu Anda memiliki keuntungan 2 miliar. Benar Mbak Yuvita? Tepatnya kalau sekarang hanya dari keagenan pulsa hampir nyentuh 3M. Tapi yang lain belum termasuk, jadi franchise dan propertinya belum termasuk. 3 miliar hanya dari keagenan pulsa. Fresh graduate punya keuntungan 3 miliar. Siapa yang nggak mau? Nah, Mbak Yuvita, setelah ini kita akan ditemani dengan pembicara yang selanjutnya. Pembicara yang satu ini tidak kalah menghebohkan Indonesia. Siapa yang nggak tahu Sego Kalong? Ada yang tahu Sego Kalong? Pasti semua tahu. Nah, setelah ini kita akan undang owner dari Sego Kalong, yaitu Mas Fari Kesit. Sambutkan, berikan sambutan yang hangat untuk Mas Fari Kesit. Nah, untuk Sego Kalong sendiri itu telah mendunia di Solo Raya ya. Bagaimana perasaannya Mas? Punya usaha yang semua orang tahu, dan itu saat ini saya sebagai mahasiswa semuanya itu membicarakan tentang Sego Kalong gitu. Ya, tentunya senang sekali Mbak. Kayaknya enggak juga dengan ini bisa dihitung project iseng sebenarnya. Bikin Sego Kalong ini project iseng, tapi respon teman-teman luar biasa ya, patut disyukuri. Iseng-iseng berhadiah. Mbak Yuvita udah pernah coba ini Sego Kalong ini? Kebetulan tuh minggu kemarin, saya kan waktu mau meeting sama teman-teman, kita kan waktu itu mau ada training ke Singapura kan. Terus saya meeting sama tim kecil saya. Enaknya di mana nih? Cari referensi ya. Nah, tempatnya tuh kan habis paparan ya, habis paparan ada kan masuk begini, masuk situ. Nah, saya nyobain apa tuh Mas? Ketan susu. Susu nambah 2 kali. Mbak Yuvita sampai nambahnya 2 kali. Dan ini Mas Fari Kesit ini usahanya udah luar biasa. Mbak Yuvita gak kalah luar biasa. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang menjalankan usahanya. Kita akan belajar dari pengalaman beliau-beliau yang menjalankan usaha tetapi juga menjadi mahasiswa. Terkadang itu menjadi kendalanya kita. Punya 2 perbedaan. Di lain waktu harus menjadi mahasiswa yang tugasnya luar biasa banyak. Di lain waktu harus menjadi seorang entrepreneur yang tentunya juga memiliki banyak tugas, walaupun itu bentuknya beda. Nah, gimana Mbak Yuvita? Malah saya pernah dapat cerita katanya Mbak Yuvita ini punya tips dan trik khusus saat kuliah biar nilai UKM-nya bagus. Ya Mbak, saya nilainya beruntung Mbak. Gimana saja saya dapat nilainya yang baik itu gimana? Itu nasib apa memang buruk karena nggak pernah belajar? Ya sudah belajar sih Mbak, tapi nilainya masih buruk itu Mbak. Ya udah, berarti emang nasibmu gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya sangat apresiasi ya, luar biasa di program Diplomat Sukses Jalan. Saya baru dengar ini dan ternyata ini program yang sangat hebat sekali. Terbukti Mas Rian dapat 500 juta ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau usaha tapi nggak punya modal, jangan keluh nggak punya modal lagi nih. Diplomat kasih acara luar biasa nih. Kalau emang niat pengen punya usaha tapi ragu cuma di modalnya, emang niat pasti kalian ikut ajang ini ya. Ajangnya keren Banget Kak. Nyambung tadi ya. Jadi gini Mbak, ketika saya belajar nih, saya temukan banyak hal-hal yang dulu bisa diterapkan tapi sekarang sudah nggak bisa diterapkan. Jadi saya sadar bahwa iklim itu berubah, ekonomi berubah, konsep, ide dan gagasan-gagasan baru itu mengubah dunia hampir setiap hari. Ya, kalau Mbak lihat penemu Facebook sekarang kekayaannya 35 miliar dolar, itu di usia kurang dari 30 tahun.
laptop yang dipakai masnya itu, yang dari tadi macet-macet itu beratnya kurang dari 3 kilo itu, ya kan? Komputer pertama kali namanya ENIAC itu beratnya 30 ton. Dan banyak sekali hal-hal yang dulu relevan. Kalau kita taruh ke zaman sekarang sudah nggak relevan lagi. Kalau zaman dulu kan kuliah yang pintar, nanti ilmunya bagus, dapat kerjaan yang bagus, nanti kaya. Tapi kayaknya sudah tua. Kalau enakan tuh kayak ketika kita usia masih muda, Mas, Mbak. Mas sama namanya Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mas Fahmi punya ditolak cewek nggak? Sering kami ya. Sering banget. Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya mau bilang takut. Langsung buka lihat saya. Kalau ini, kalau saran saya sih gini, karena iklim dunia ini semuanya berubah. Kalau zaman dulu kan orang mau sukses di era industri kita harus punya modal. Tapi untuk sekarang era sudah mulai berganti. Ini adalah era informasi, di mana orang bisa sukses dengan memanfaatkan konsep. Penemu Facebook dia menjual konsep Facebook dan sekarang kaya luar biasa. Nah anak muda pun sekarang bisa sukses. Buktinya Mas Rian ikut program Diplomat langsung dapatkan 500 juta. Bayangkan ketika kita kerja, berapa lama kita bisa dapatkan uang 500 juta gitu. Nah, ini saya rasa kalau mahasiswa bagaimana caranya mensiasati, yang penting kita sudah tahu dulu bahwa iklim berubah, konsep berubah, dunia ini berubah. Kalau kita tidak ikuti perkembangan zaman, cepat lambat bisnis kita akan punah, cepat lambat kita akan punah. Jadi harus tahu dulu fungsinya kuliah itu untuk apa sih, gitu kan? Fungsinya kuliah kita untuk nambah teman, ya. Nah, apa tuh kalau kuliah itu dapat namanya apa ya? IPK ya? Iya, IPK itu sampai lupa ya. IPK singkatannya apa? Ada yang tahu singkatan IPK? Ayo apa singkatannya IPK? Indeks Prestasi Prestasi ya. Kumulatif. Nah, salah tuh. Indeks pendapatan kumulatif. Yang benar. Jadi ganti prestasi sama pendapatan, ya. Ganti ya. Yang jelas ini, sepenting-pentingnya gelar sarjana itu lebih penting gelar dagangan sama gelar sajadah. Ya. Benar. Ya. Iya, lebih penting gelar dagangan sama gelar sejadah. Cocok ya. Jadi ilmu saya juga kuliah kebetulan di matematika MIPA UNS dan saya selesaikan kuliah saya dalam waktu 7 tahun. Buktinya bisa kok lulus gitu loh. Nah, nanti saya juga lanjut S2. S2-nya saya ambil manajemen di sini UNS. Nah, menurut saya ijazah itu penting. Buat apa? Buat cari mertua. Jangan cari kerjaan, cari mertua. Yang penting ada porsinya aja. Kapan porsi buat kuliah? Gampang kok sebenarnya. Kalau kita sudah bisnis, kita dapatkan profit itu gampang. Cari asisten. Kan tadi tanya tips dan trik ya? Iya, tips dan trik. Saya kebetulan tahun-tahun pertama saya kuliah nol. Ya, ketika saya bisnisnya naik, IPK juga naik. Kenapa bisa gitu? Karena ada caranya. Bisnis dulu, ketika bisnis dapatkan profit, dapatkan keuntungan, kan kita kalau ntar mau ujian ya tembusin tuh kakak-kakak tingkat yang asisten dosen gitu-gitu ya. Kan jarang tuh makan McD, makan KFC, makan Pizza Hut, makan sego kalong, jarang kan? Iya. Nah, tembusin aja, tembusin, Kak, saya mau belajar dong, tolong kapan ada waktu? Dek, saya nggak ada waktu, misalnya kakak tingkat jual mahal, betul? Betul. Ada waktu nih buat ngajarin 5 menit aja Kak, 5 menit saya samperin deh di kosannya gitu kan. Ayo udah 5 menit boleh lah, 5 menit. Nah, waktu nyamperin di kosannya itu tolong bawain lah nasi kalong 5 gitu ya. Terus Pizza Hut 1 gitu ya. Udah begitu dibawain gak jadi 5 menit, ntar jadi 1 jam. Itu pun dikasih kisi-kisi ujian besok apa. Oh, boleh dicoba. Boleh, Nanti saya samperin deh asisten dosen saya. Kita jadi apa tergantung sama siapa kita bergaul. Jadi kalau kita pengen pintar, pengen ujian nilainya bagus, temuin aja asisten-asisten dosen, deketin sama mereka ya, traktir lah. Nanti kita punya ilmunya mesti akan dibocor-bocorin gitu aja sih. Iya. Saya mau bertanya kepada Mbak Yovita. Yang dimaksud dengan bisnis jaringan itu apa dan bedanya dengan MLM itu apa? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba saya jawab ya. Salah satu alasan kenapa saya bergabung ke suatu bisnis jaringan, karena di bisnis konvensional saya 3 kali itu mengalami kebangkrutan. Satu alasannya karena saya nggak banyak mentor. Nah di bisnis jaringan itu di mentoring gitu loh, dikasih tahu caranya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa bedanya dengan multi level marketing? Multi level marketing adalah bagian dari bisnis jaringan. Jadi bisnis jaringan ada 3 jenis. Pertama dia multi level marketing yang mungkin teman-teman banyak yang anti-mati karena harus jual produk pakai target dan lain sebagainya. Saya nggak bilang itu jelek, saya bilang itu juga bagus. Karena memang kalau kita mau kaya cepat, salah satu caranya dari bisnis jaringan. Kalau kita mau cepat kaya, caranya dari properti. Tetap kaya properti, kalau cepat kaya, salah
ada bedak dan lain sebagainya itu. Yang ketiga adalah network marketing murni. Jadi kalau Anda tanya apa bedanya dengan multi level marketing, multi level marketing adalah bagian dari bisnis jaringan. Jadi bisnis jaringan ada 3. Pertama MLM, 2 direct selling, yang ketiga adalah bisnis jaringan murni atau marketing murni. Jadi tidak ada harus jual produk, tidak ada target, tidak ada sistem buka point tutup point dan lain sebagainya. Dan sistem jaringan murni ini seperti franchise. Jadi kita dikasih tahu bagaimana caranya, disiapkan alat-alatnya, tidak perlu tahu bagaimana pembukuan keuangan dan lain sebagainya, resepnya dikasih tahu. Jadi memang ada 3 jenis ya bisnis jaringan, salah satunya multi level. Tapi kalau jaringan yang sedang saya tekuni sekarang, memang bukan di multi level. Iya. Jadi Mbak Yuvita ini termasuk dalam bisnis jaringan, namun bukan bagian dari MLM. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak yang pakai jilbab hitam tadi, mungkin review sedikit saja bagaimana cara mengatasi kejenuhan. Salah satu untuk menyiasati itu, kalau saya ditanya orang, Mbak Yuvita sekarang sudah sukses belum? Bagi saya yang dulu, Yuvita yang sekarang itu sudah sukses. Tapi bagi Yuvita yang sekarang, saya belum sukses karena punya goal lanjutan. Yang dikatakan beliau 3 narasumber ini luar biasa, betul. Anda harus punya goal, target. Tapi karena cewek itu biasanya pakai perasaan, jadi begitu jualan, nggak laku dikit sudah update status di Facebook atau ganti nama Facebooknya. Kalau namanya Aini selalu galau karena daganganku nggak laku-laku. Ya, kalau saran saya, ini coba cari orang yang membuat Anda itu berjuang sampai sekarang. Jadi misalkan pertama keluarga, ayah ibu sudah dibahagiakan belum? Ayah ibu sudah haji belum? Ayah ibu masih bekerja enggak? Kalau ayah ibu masih bekerja, masih naik motor, lihat mereka. Ya, kalau ternyata Anda sudah sukses, ya Anda sudah sukses dan Anda merasa jenuh nih, wah saya pasti income 1 bulan sudah 100 juta, ngapain lagi saya kerja? Lihat orang lain. Ya, banyak anak-anak fakir miskin dan kaum duafa di luar sana yang belum terjangkau sama pemerintah. Banyak kaum jompo yang mereka makan nasi aking yang diolah kembali. Nah, Anda harus pikirkan orang-orang itu. Jadi yang penting Anda punya siapa sih untuk mencapai impian ini? Siapa sih orang-orang yang kita cintai? Mulai dari keluarga dekat dulu. Ayah ibu, nah ini sensitif nih. Kalau sudah pakai sesuatu yang sifatnya sensitif ini, biasanya ya kaum perempuan yang biasa perasaan, ya ini biasanya cenderung lebih semangat kerjanya untuk keluarga saya, untuk ayah ibu saya. Nanti next lebih besar lagi untuk masyarakat yang lebih luas, next lebih besar lagi untuk fakir miskin dan kaum duafa seperti itu.